Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gahral Maulani Iksan dengan NIM 23821200036 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan SDGs. Di sini saya akan menjelaskan perspektif saya mengenai bencana banjir di Sumatera dan Aceh dan implementasinya terhadap SDGs. Teman-teman, bahwasanya bencana banjir yang terjadi di Sumatera dan Aceh ini dapat dilihat dari sudut pandang tentang pengelolaan sumber daya alamnya dan implementasi SDGs-nya yang belum efektif. Artinya, meskipun sumber daya alam di kedua wilayah tersebut itu melimpah, namun pengelolaannya itu masih cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Artinya seperti pembukaan hutan perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur itu dilakukan secara masif tanpa adanya pengawasan yang ketat gitu, sehingga dari semuanya itu mengakibatkan degradasi ekosistem, hilangnya daerah resapan air, dan rusaknya daerah aliran sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya alam ini justru menjadi faktor pemicu meningkatnya resiko banjir, bukan sebagai penyangga alami bencana gitu. Nah, terus juga di sisi lain, peran SDGs ini dalam konteks bencana banjir di Sumatera dan Aceh ini juga patut dikritisi. Nah, meskipun SDGs ini secara normatif menekankan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, namun implementasinya itu di daerah itu masih bersifat formalitas gitu dan belum menyentuh akar dari permasalahannya. Nah, kebijakan yang mengatasnamakan SDGs ini seringkali tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas itu terhadap pelanggaran lingkungan, sehingga eksploitasi sumber daya alam itu tetap berlangsung gitu. Akibatnya tujuan SDGs 6, SDGs 13, SDGs 15 yang seharusnya memperkuat pengelolaan air, mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan ekosistem, namun belum mampu menekankan resiko banjir secara signifikan. Nah, selain itu, pendekatan SDGs ini dalam penanganan bencana sering dinilai terlalu global dan normatif, sehingga kurang responsif itu terhadap kondisi lokal yang ada di Sumatera dan Aceh. Nah, program-program yang disusun kerap bersifat top down itu. Artinya apa? Tidak melibatkan masyarakat adat dan lokal yang memiliki pengetahuan ekologis di daerahnya tersebut dalam menjaga hutan dan sungai. Nah, ketidaksinkronan antara kebijakan nasional, kepentingan investasi, dan prinsip SDGs ini menyebabkan sumber daya alam itu terus dieksploitasi gitu. Sementara resiko banjir ini justru semakin meningkat dan ditanggung oleh masyarakat setempat di lapisan bawah. Dengan demikian, dari perspektif saya sendiri, bahwasanya terjadinya banjir di Sumatera dan Aceh ini mencerminkan kegagalan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan implementasi SDGs yang nyata gitu. Selama sumber daya alam masih diperlakukan sebagai komoditas ekonomi dan SDGs ini hanya dilakukan atau dijadikan jargon pembangunan tanpa komitmen, maka tujuan pengurangan risiko ini bencana akan terlalu sulit tercapai gitu. Ini juga menegaskan bahwa perlunya evaluasi serius terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam dan penerapan SDGs gitu, agar tidak sekadar menjadi konsep ideal gitu, tetapi benar-benar berfungsi dalam mencegah dan mengurangi bencana banjir gitu. Sekian dari saya, Gahral Maulana Iksan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.